Shalom, apa kabar? Saya senang sekali karena hari ini semakin excited. Kita akan terus menanti-nantikan tanggal 24 akan segera terjadi ucapan syukuran acara event yang luar biasa karena Port Indonesian Church telah dipimpin oleh Tuhan selama 24 tahun ini. Nah, dalam menanti-nantikan acara itu, saya diingatkan Tuhan untuk menceritakan tentang sukacita yang abadi. Itulah kekuatan kita. Jadi kalau kita mau, setiap saudara yang mendengarkan video ini kepingin dapatkan sukacita yang abadi, coba rasakan. Semakin saudara berbagi, semakin saudara ikut terlibat, semakin saudara memberikan upaya untuk terlibat di dalam acara event ini sebagai bukti dedikasi atau pelayanan kepada Tuhan, maka sukacita saudara akan meluap-luap, menggebu-gebu. Saudara rasakan enggak? Baik yang baru pertama kali ikut terjun dalam pelayanan, apapun bentuknya, pasti saudara akan menikmati sukacita itu, dan itu tidak dijual di apotek, tidak bisa dibeli walaupun kita milioner. Tapi Tuhan menyediakan sukacita itu betapa gampangnya. Caranya apa? Kita datang, nikmati, dan bagikan. Bukan karena bagikan karena kita kebanyakan, tetapi karena kita suka berbagi. Nah, kesukaan berbagi itulah yang membuat kita bersukacita, dan semakin bersukacita selimpah-limpahnya, makin melimpah-limpah, percayalah. Karena Tuhan berkata, apabila kita itu menikmati hidangan yang Tuhan sediakan, baik bentuk firman Tuhan secara rohani yang disajikan dengan kekuatan yang sepenuhnya sanggup memberikan inspirasi, motivasi, dan lain-lain, itu saudara nikmati aja, lalu saudara memiliki kemauan untuk berbagi. Ketika saudara menemukan orang-orang yang berada di depan saudara atau berada di sekitar saudara, maka itu sukacita akan terus mengalir, membersihkan kehidupan kita, dan itulah yang memberikan kita kekuatan. Saya percaya event ini bukan kebetulan, karena Tuhan menginginkan supaya kita berkumpul dan kita merayakan kebesaran Tuhan dengan ucapan syukur sekuat-kuatnya. Dan disitulah sukacita Allah mengalir selimpah-limpahnya. Seperti yang dituliskan dalam Alkitab itu luar biasa. Nehemia pasal 8 ayat 10, saya bacakan dalam terjemahan lama ya. Dan lagi katanya kepada mereka itu, pergilah, kamu makanlah barang yang sedap dan minumlah barang yang manis, dan kirimlah hadiah makanan kepada segala orang yang tiada disediakan baginya. Karena sucilah hari ini bagi Tuhan, maka sebab itu janganlah kamu berduka cita, karena kesukaan yang dari Tuhan itulah jadi kekuatanmu. Haleluya. Itu sebabnya kalau kita mau melaksanakan firman ini, sukacita itu jadi kekuatan, akan menjadi milik kita, pengalaman kita. Itu sebabnya tak lupa saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada setiap panitia dalam yang sudah terlibat sebagai koordinator, sebagai tim musik, worshiper, bahkan juga tim dekor, tim yang masak-masak itu loh, tim konsumsi, tim cleaner, semuanya itu kita patut hargai karena mereka sudah menyediakan baik tenaga, waktu, keuangan, bahkan apapun ide-ide yang cemerlang telah disediakan untuk kemuliaan Tuhan. Biar setiap saudara-saudara yang sudah terlibat, Tuhan makin percayakan hal-hal yang lebih besar lagi di kemudian hari, dan Tuhan akan memberikan sukacita, kekuatan yang luar biasa. Saya percaya apapun yang kita laksanakan ini bagi kemuliaannya tercatat di sorga, dan Tuhan akan memberikan kita segala hal-hal yang lebih limpah lagi. Jadi kalau kita mau menikmati segala kemurahan Tuhan, kita perlu terus berupaya mengerti betapa perlunya supaya kita berbagi perhatian dengan hati yang tulus, waktu, dedikasi, pengabdian, kesaksian, keteladanan, dan kerendahan hati, supaya pengalaman hidup kita di dalam Yesus itu dapat dilihat oleh orang dan mereka pun dapat mengikuti jejaknya. Saudaraku, kadang-kadang orang-orang itu tidak bisa menikmati sukacita karena apa? Tidak tahu memprioritaskan bagaimana mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Contohnya, ketika saya masih kerja, rasanya enak kerja melulu karena saya bisa dapat upah dari marketplace atau bos yang memberikan pekerjaan kepada saya. Tetapi saya sudah coba
melepaskan sedikit demi sedikit dan memberikan waktu, investasi, pikiran, hati saya untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya merasa sukacita lebih banyak lagi. Karena apa? Ini saya kerjakan untuk Tuhan. Saya habiskan waktu saya untuk melayani, dan Sang Pemberi upah dari surga itu akan menyediakan upah dalam hidup saya. Ketika saudara juga mau menyediakan waktu untuk Tuhan seperti Maria, bukan sekedar Marta yang dituliskan dalam Alkitab, maka saudara juga akan lebih menikmati hasilnya. Percayalah. Jadi kalau misalnya bos suruh kerja, dengan rendah hati aja, sopan, sorry bos, saya sudah ada appointment apa? Sudah ada kerjaan yang lain. Memang ini kerjaan Tuhan. Raja di atas segala raja, lebih dari atas bos. Seperti Pak Johan dulu, waktu dia mau menyediakan waktunya lebih banyak untuk Tuhan, bosnya kaget. Kenapa kamu mau tinggalkan? Kamu kurang gaji kah? Dia bilang, terima kasih bos, saya sudah ada yang order saya lebih banyak lagi. Karena Tuhan tantang, mana lebih besar, bos yang di sorga atau the bos yang di dunia. Kalau kita spend time untuk bos yang di dunia, dia cuma bisa berikan gaji semaksimalnya. Tapi kalau kita spend time, waktu, pikiran, hati kita untuk bos yang di sorga, dia bukan cuma sediakan upah di dunia, tapi upah di sorga yang tidak bisa diberikan oleh siapapun juga. Itu sebabnya saya ingat sekali Bapak Gembala saya almarhum Pendeta Ishak Leo pernah berkata, kalau kamu berikan hatimu, pikiranmu, waktumu untuk Tuhan, maka percaya dapat, pasti dapat. Saudara, juga saya rindu untuk mengalami semboyan hidup ini, sehingga sukacita saudara akan mengalir lebih dahsyat lagi. Dan saya ingin supaya kesukaan itu dapat mengalir bukan saja untuk setiap kita yang mau terlibat, tetapi bisa mengalir kepada semua orang yang ikut hadir nanti tanggal 24 ya. Kita terus mendoakannya. Sebelum kita doakan bersama-sama, saya ingin kita nyanyikan dulu sama-sama lagu ini ya. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, itulah kekuatanku. The joy of the Lord is my strength. 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 Kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, itulah kekuatanku. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Amin. Saya ingin di sini senang, di sana juga senang. Saya senang, saudara juga senang. Apabila kita senang yang dari Tuhan kita miliki, maka itu akan memberikan kekuatan yang makin hari makin mengalir selimpah-limpahnya. Mari kita berdoa. Taruh tangan saudara di tempat yang sakit, supaya sudah Tuhan Yesus yang berjanji sudah menyembuhkan juga terjadi atas hidup saudara. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang habis di kemo, biar Tuhan memberikan kekuatan sehingga bekas tusukan jarum atau apapun yang masih sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Angkat semua sakitnya, berikan sukacita yang mengalir selimpah-limpahnya.
yang sakit autis, yang sakit bipolar atau Parkinson, leukemia, jantung lemah, bahkan juga yang sakit stroke, yang tangannya masih belum bisa digerakkan secara normal, buat jadi normal dalam nama Yesus. Kutuk penyakit kami usir, pergi, tinggalkan. Darah Yesus hancurkan dan berikan kesembuhan, baik yang di mata, di telinga, yang di leher, tiroidnya. Jamah Tuhan, sembuhkan. Cancer tidak boleh merajalela dalam nama Yesus. Cabut akar-akarnya. Darah Yesus hancurkan semua sel-sel yang tidak baik. Berkat-Mu mengalir buat setiap obat yang dipakainya tidak sampai berdampak negatif, tapi semua bisa berdampak positif. Batalkan semua hal-hal dampak negatifnya. Terima kasih Tuhan, kuatkan mereka yang lemah imannya, berikan kekuatan, semangat yang besar, khususnya event tanggal 24 ini. Berikan cuaca yang cerah, berikan semua hati yang menggebu-gebu dengan semangat yang luar biasa, merayakan kebesaran Tuhan. Karena tanpa Tuhan, tanpa gereja, kami tidak tahu Tuhan mengerti tentang apa itu beribadah. Kami tidak tahu bagaimana mengabdikan hidup kami, tapi kami bersyukur Engkau telah memberikan fasilitas Perth Indonesian Church selama 24 tahun. Tuhan sudah memberikan kepada kami untuk dilayani dan saling melayani, sehingga makin hari makin mengalir sukacita sorga itu ke dalam hidup kami, dan membuat kami makin hari makin dibawa lebih maju lagi dalam hal jasmani maupun rohani. Berkati mereka Tuhan yang belum terlibat, apapun juga buat mereka juga punya hati terlibat, karena kami tahu ketika kami melibatkan diri, berbagi rasa, berbagi pengetahuan, berbagi waktu, berbagi pikiran, berbagi inisiatif, bahkan berbagi hal-hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, biar itu juga dapat dikerjakan oleh setiap orang, sehingga mereka juga dapat menerima aliran sukacita yang tidak bisa dibeli dimanapun juga. Terpujilah namamu, sucikan kami, berkati kami, tutup buku semua dengan kuasa darah, berkati semua keluarga-keluarga kami, biar mereka yang belum percaya juga bisa dibawa datang kepada Tuhan dan dapat diselamatkan. Kami lepaskan berkat, ikatan, apapun juga kami hancurkan dalam nama Yesus. Lepaskan dari yang jahat, roh yang membutakan mata hatinya kami hancurkan dalam nama Yesus. Pergi, tinggalkan roh kekerasan, roh yang tidak mau taat kepada firman Allah, kami usir, pergi, tinggalkan. Biar terang Allah mengusir semua kegelapan masa lalu atau apapun yang membuat mereka takut, gelisah, atau tidak bisa percaya diri, kami hancurkan dalam nama Yesus. Bebaskan semua Tuhan untuk mengalir dalam kuasa Roh Kudus. Pakai semua hamba-hamba, pelayan-pelayan Tuhan, biar semua diurapi dan diikat dengan tali kasih yang sempurna. Berkati semua makanan yang sudah disediakan, apapun yang sudah dikorbankan, yang sudah diorder, supaya Tuhan sendiri yang memberikan kemenangan, kekuatan bagi yang menyediakan maupun yang melaksanakannya. Supaya semua penyumbang dana juga Tuhan yang memberkati dengan limpah yang luar biasa. Kami mohon berkat-Mu, berikan urapan yang limpah bagi kami hamba-hamba Tuhan juga, supaya semuanya dengan kekuatan dari Tuhan dapat mengimpartasikan hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Berkati worship leader Tuhan, berkati semua pemain musik, bahkan tambahkan jumlahnya yang semakin melimpah-limpah, orang-orang yang rindu mendaftarkan diri melayani, karena apabila kami melayani selalu dapat kekuatan yang luar biasa tak terduga. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam rumah tangganya, apapun yang menjadi kesulitannya Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, hancurkan semua kuasa roh yang membuat orang tidak sepaham, kami usir semua, pergi, tinggalkan. Biar damai sejahtera Allah mengalir dalam hidupnya. Mereka yang punya anak supaya tidak sampai gelisah anaknya, semua bisa dibesarkan dalam kemurahan Tuhan. Pimpin semuanya Tuhan, hidup dalam takut akan Allah, sehingga semua pasangannya juga masuk di dalam kuasa anugerah keselamatan Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami di kota kami masing-masing, di negara dimanapun kami berada. Biar berikan roh takut akan Allah, kemampuan untuk dapat memimpin dan mensejahterakan orang-orang yang pimpinnya. Tolong Tuhan mereka yang masih terkena dengan virus atau karena dampak dari vaksin yang dipakainya, supaya Tuhan tolong berikan kesembuhan, supaya dampak negatifnya tidak boleh terjadi. Berkati Tuhan mereka yang masih ada di Indonesia, kepingin balik ke Perth, belum dapat cara, Tuhan buka jalan supaya dapat izin dan dapat surat-surat beres, dan termasuk keuangannya dicukupkan, juga semua penerbangannya bisa dapat jalan dengan lancar.
Terima kasih Tuhan, terima kasih mereka yang mau jual tanah, bahkan yang mau beli tanah, yang mau sewa-sewa, bahkan supaya Tuhan sediakan pembeli penyewa yang baik, yang berani bayar harganya. Terpujilah namamu, kami taruh semua persoalan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, bahkan hidup kami dedikasikan bagi kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Tuhan berkati, sampai jumpa ya.